Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa. Di sini saya akan mempresentasikan dari kerja kelompok saya dari mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama, pengertian wadiyah. Wadiyah berasal dari wadashi sya'ari yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Yang kedua, jenis wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad amanah. Wadiyah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan yang yakni menjaga amanah. Penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. B. Wadiyah yad damanah, yaitu wadiyah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Ketiga, rukun wadiyah. Yang pertama, adanya ijab dan kabul atau sikat. Kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Kelima, untuk melakukan wadiyah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiyah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul atau sikat titipan. Keempat, syarat wadiyah yaitu yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan, keduanya harus berakal. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiyah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Kelima, faktor batalnya akad wadiyah. Wadiyah dapat batal atau terputus apabila terjadi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, meninggalnya orang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal, terjadi hajj atau legal restriction yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau palit. Kelima, apabila terjadi pemindaian kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Dan yang terakhir, landasan hukum wadiyah. Landasan hukum dari transaksi wadiyah sendiri berasal dari Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran surah An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum